Halo, salam sobat, sehat, selamat, sukses, sejahtera. Perkenalkan saya akan menjelaskan tentang pembelajaran statistik, pengolahan data, terutama menggunakan analisis variance. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang ANOVA satu arah atau satu faktor dengan menggunakan bantuan formula MS Excel dan juga program aplikasi data analisis. Pada kali ini saya akan menjelaskan contoh perhitungan dari hasil riset. Misalnya tentang riset tentang pembuatan biodiesel dari minyak sawit, di mana yang menjadi variasi adalah rasio reaktan. Jadi satu faktor rasio reaktan dengan 4 tingkatan, R1, R2, R3, R4. Dan masing-masing diamati rendemennya dengan 3 kali. Data sudah saya buat di sini. Jadi bisa dibaca di sini bahwa percobaan pertama untuk R1 data rendemennya 28, pengamatan kedua 32, ketiga 35 dan seterusnya. Begitu juga pada R4 sampai R4 ya, pada percobaan 1 41, kemudian rendemennya kemudian 40, kemudian 39. Nah, untuk menghitung ANOVA maka kita harus jumlahkan dulu per barisnya, karena ini yang menjadi perlakuan itu adalah pada baris R1, R2, R3, R4. Jadi kita jumlahkan ini, dengan menggunakan formula saja. Ya. Kita bisa jumlahnya, ya, kita bisa ini. Kemudian kita juga buat rata-ratanya, rata-rata juga di ini. Ya. Kita pakai rata-ratanya, kemudian kita bisa blok juga ketiga percobaan ini. Dan kalau mau lihat variansinya juga, keragamannya juga bisa ya dengan formula sini. Variansinya kita cari di sini, more function, kita lihat more function variance. Ya, variance sampel, kita pilih ya. Sini keragamannya. Jadi dari ketiga ini keragamannya kita bisa plot ya, dari 28 sampai ke 35 ini keragamannya kita lihat oke. Jadi nah, kita mendapatkan 12 koma. Nah, untuk menghitung yang R2, R3, R4 kita langsung copy saja keseluruhan ini. Oke. Kita mendapatkan nilai tersebut. Selanjutnya, seluruh jumlah data kita jumlahkan. Data semua dari ini kita jumlahkan. Jadi jumlahnya 459. Nah, untuk menghitung ANOVA, pertama-tama kita cek dulu berapa jumlah variasi. Dalam hal ini variabel, kolomnya, row-nya 4, R1, R2, R3, R4, jadi 4. Kemudian kolomnya perulangan sini 3, 1, 2, 3, kita tulis 3. Selanjutnya yang paling penting adalah faktor koreksi. Faktor koreksi, sebagaimana penjelasan saya pada video-video sebelumnya, dan sudah juga saya tampilkan seperti ini, ya, bahwa faktor koreksi itu adalah jumlah total seluruh data dikuadratkan, dibagi perkalian antara row dan kolom, atau antara baris dan kolom. Jadi kita lihat di sini jumlah keseluruhan data adalah 459, jadi dikuadratkan. Jadi sama dengan 459 ini kita klik, ya, kita kuadratkan, dibagi perkalian antara baris dan kolom. Jadi di sini 4, kita klik 4 dikali 3 kolom atau perulangannya dalam hal ini, enter. Itulah nilai faktor koreksi. Kemudian jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu adalah, ya, sebagaimana di formula juga, jumlah sum. Jadi tiap data dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dikurangi faktor koreksi. Jadi artinya
semua data, kalau tidak formula ini, sigma total. Ya. Kemudian dari perlakuan dibagi total maksudnya, sigma semua data dikurangi faktor koreksi. Jadi kalau kita lihat lebih ini tepatnya adalah jadi 24 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 30 kuadrat terusnya sampai ke 48 kuadrat ditambah 30 kuadrat seterusnya. Baru ditotalkan dikurangi faktor koreksi. Dengan demikian kita menggunakan formula Excel. Jadi caranya adalah sum SQ dalam kurung, ya, kita pilih ini dalam kurung, ya, SQ dalam kurung, kita blok nilai seluruhnya, ya, kita blok, oke, kemudian kita tutup kurung, dikurangi faktor koreksi. Itulah jumlah kuadrat total. Ulang kita cek sum SQ. Oh, ini kurang faktor koreksi, belum koreksinya. Dikurangi faktor koreksi. Maaf. Faktor koreksi. Ya, itu. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan. Dalam hal ini reaksi reaktan. Karena ini satu arah. Artinya satu faktor atau satu variabel. Jadi sama dengan jumlah daripada tiap baris tadi. Jumlah baris ini kita sum SQ juga kita pakai. Sum SQ ya, dalam kurung kita blok dari 95 sampai 120 ya. Tutup kurung ya. Kemudian dikurangi, dibagi menurut saya. Dibagi jumlah seluruh kolom. 3 kolomnya. 3. Nah, karena nanti akan dikurangi faktor koreksi, maka supaya tidak salah pengertian atau pembaca biar lebih mengerti, kalau saya biasa kurung biar menegaskan arti saja sebenarnya. Walaupun perlakuan itu bagian itu lebih dulu daripada pengurangan. Tapi kalau saya lebih yakin kita kurangi itu, kurangi faktor koreksi. Itu faktor koreksi. Jadi kita enter. Dapatlah jumlah kuadrat daripada perlakuan itu nilainya 270, kemudian jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikali dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Nah, sama dengan ini. Nah, itulah nilai daripada jumlah kuadrat galat atau error. Nah, selanjutnya kita masukkan dalam tabel ANOVA. Jadi dalam ini kita beri judul tabel ANOVA pengaruh rasio reaktan terhadap rendemen biodiesel dari minyak sawit. Nah, tentu saja yang dicek adalah sumber keragaman, yaitu dalam ini keragamannya adalah coba perlakuan atau rasio reaktan. Kemudian yang lainnya error galat, karena satu variabel kan. Kemudian derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, dan F hitung, F tabel. Ya. Nah, kita lihat derajat bebas. Derajat bebas itu berapa jumlah variasi daripada perlakuan? Tadi perlakuannya jumlahnya 4, kan? R-nya 4. R1, R2, R3, R4. Dia dikurangi 1, jadi sama dengan 4 dikurangi 1. Sama dengan 3. Kemudian kalau saya mengerjakan total dulu, kalau yang lebih mudah, yaitu sama dengan jumlah daripada baris, row, dikali kolom, atau dengan kata jumlah seluruh data, kolom, ya, sama ini 3 dikurangi 1. Kemudian, jadi 11 dia. Kemudian untuk jumlah galat, DB galat sama dengan total, DB total dikurangi DB daripada perlakuan. Jadi harganya 11 kurangi 3 sama 8. Selanjutnya untuk jumlah kuadrat perlakuan, kita sudah tahu tadi. Dari perhitungan di atas ini. Jumlah perlakuan kita sama dengan saja. Jadi kita sama dengan di sini perlakuan. Ini. 20. Kemudian galat. Juga ada. Klik, ini galat. Kita klik saja. Nah, oke.
Kemudian untuk jumlah kuadrat total sama dengan kita ambil yang 336. Oke. Kemudian kita ngitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat dibagi DB. Sama dengan untuk kuadrat tengah daripada perlakuan berarti jumlah kuadrat daripada perlakuan dibagi DB-nya 3. Itu sama dengan. Dengan cara yang sama kita copy juga di bawah sama untuk galat ya. Jadi kita bisa samakan ini. Jadi untuk galat itu kuadrat tengah galat adalah berarti 86 dibagi 8. Selanjutnya untuk F hitung sama dengan berarti kuadrat tengah daripada perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Jadi sama dengan berarti 90 dibagi kuadrat tengah daripada galat. Nilainya 10,99. Nah, berapa F tabel? F tabel faktor yang berpengaruh adalah alfa 5% atau 1%, kemudian derajat bebas perlakuan, kemudian derajat bebas galat. Bisa dua cara, bisa pakai tabel. Pakai tabel waktu dibaca nilainya. Kalau kita lihat di tabel, nilainya adalah pada 5%, ini 5%, 0,05, DB daripada perlakuan 3, DB galat daripada 11, 8. Ini 4,066. Kita catat 4,066. Oke. 4,066. Kita catat dulu sini ya. 4,066. Oke. Nah, sekarang kita pakai formula. Formula bisa juga ya sama dengan F inverse ya dalam kurung ya probability 5%, koma ya, DB daripada perlakuannya sendiri 3, koma DB daripada galat 8. Tutup kurung. Oke, enter. Nah, 4,066. Sama kan? Demikian sama juga yang ini. Nah, ini sama. Jadi F inverse dalam kurung ya probability 1%, koma ya DB daripada perlakuan di sini 3, koma DB daripada galat 8. Tutup kurung ya. Oke, 7 koma. Sekarang kita cek sama tidak dengan tabel ya. Kita cek di atas ini. Saya sudah kopikan tabel ini di atas. Bukan, Anda bisa lihat di buku statistik yang banyak ya. Ini yang untuk 1%, 1% atau 0,01 ya. DB daripada perlakuan 3, perhatikan. DB daripada galat tadi 8. 3. Jadi 3, 8. 7,59. Kita lihat. 7,59. Kita lihat. 7,59. Ingat ya. 7,59. Kita lihat sama enggak? Ya. Ya. Insya Allah sama ya. Nah, 7,59. Sama kan? 7,59. Ini 7,59. Oke. Nah, jadi Anda boleh pakai formula, boleh pakai tabel. Saya sarankan buka buku statistik yang lebih memuaskan batinnya. Lihat tabel di belakangnya ya, banyak buku statistik. Nah, inilah cara menghitung ANOVA dengan cara formula. Dari sini kita bisa simpulkan F hitung lebih besar daripada F tabel, baik 5% maupun 1%. Karena F hitung 10,9, 2, sedangkan F tabel 5%, 4,0, dan F tabel 1%, 7,9. Berarti dapat kita simpulkan perlakuan rasio daripada reaktan 4 variabel tadi, 4 tingkatan tadi, R1, R2, R3, R4 itu memberikan beda nyata hasil terhadap rendemen biodiesel. Nah, biodiesel ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitungnya dengan data analisis dengan cara cepat. Kita cek data analisis ya. Misalnya kita sini, kita analisis, kita cek, kita plot sini. Analisa satu arah, satu faktor, kita klik, ya. Kita pilih sekarang, kita pilih, ya, kita blok datanya dari 28 sampai ke 39. Oke. Nah, kemudian kebetulan variabelnya itu di row memang, ya, variabelnya di row R1, R2, R3, R4, jadi sudah tepat. Jangan pilih kolom,
dia di rowin sekarang. Kalau kolom berarti variabelnya itu variasi di sini. Ya. Jadi variasi daripada rasio reaktan itu di baris sekarang, R1, R2, R3, R4. Sedangkan di kolom itu perulangan. Ya. Jadi pilih row. Kemudian di mana kita menempatkannya? Menempatkannya kita cari titik di mana yang kira-kira agak kosong ya. Kita cari, misalnya kita maunya di sini. Di sini. Ini sebab dengan ini kita berdekatan ya. Kita pilih saja bisa di sini. Ya. Dipilih, kita klik sini. Maka dia akan sini. Lantas kita enter. Dia akan memproses cepat mungkin sehingga dia kita bisa lihat sini. Perhatikan, ini dihitungnya semua, ya, dihitungnya semua. Pada row 1 itu pada R1 tadi kan, R1. Jumlah data 3. Ini kan ya, jumlah data 3 kan? Ini kan jumlah data 3. 1 2 3. Jadi kalau R1, R3 semua. Kemudian jumlah daripada tiap baris 95, 110, perhatikan ada semua. Kemudian average ada juga average. Ini average rata-rata 31, dan seterusnya. Sama kan 40. Kemudian variance sama, variance juga 12, 17 dan sebagainya sama. Kemudian data ANOVA-nya di bawah. ANOVA. Sumber keragaman ya. SK, sumber keragaman apa? Sum up square, jumlah kuadrat. Kan jumlah kuadrat 270 di sini, 270,5. Sini kelihatan 270,5. Ya. Kemudian derajat bebas 3 sama. Kemudian ini juga galat ya. 66. Ini 66 sumber keragamannya. Nah, jumlah kuadratnya. Ini 66 juga ya. 8 dan seterusnya. Jadi sama semua ini. Ya. Jadi untuk membuktikan bahwa kita itu jangan sampai kita belum apa-apa sudah memakai program data analisis. Nanti kita salah plot ya, salah dia. Kalau Anda pilih salah kolom tadi salah, beda di angkanya. Jadi usahakan mengerti dulu secara formula ini baru kita pakai metode program aplikasi, misalnya dengan data analisis ini, misalnya juga dengan SPSS dan sebagainya ya, dengan program statistik yang banyak yang lainnya. Nah, kode tengah kita lihat, kode tengahnya 90, ini kan ada kan? Kemudian ini, oke, saya dekatkan ya. 90 ya. Kemudian F hitung 10,9 ini F hitung ya. 10,9 dan F kritis pada tadi yang 5% ini kita pilih ya. 5% ini 4, ini yang 5% saja dipilihnya tadi ya, karena kita milih tadi 5% ya waktu di tabel tadi. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa perhitungan kita benar baik secara menggunakan MS Excel pakai formula yang statistik, kemudian cara menggunakan program data analisis. Jadi kesimpulannya, faktor daripada rasio reaktan memberikan beda nyata terhadap hasil rendemen biodiesel. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, sukses.